Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam bahagia. Oke, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Oke, sebelumnya kita presensi dulu ya. Kita cek kehadiran hari ini. Yang pertama, Abdul Muhaimin Lutfi. Oke. Ahmad Nur Afan. Ada keterangan? Apa ya? Albert Dwi. Hadir. Andra Pradika. Oke, hadir. Ardian Angga. Hadir. Fajar Nur Cahya. Farel Voice. Jausa Almas. Rafli sakit ya. Hamdan, Samuel Galih, Chandra. Oke, berarti satu alfa satu sakit ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk topik pada hari ini kita akan mempelajari tentang maintenance. Ada yang tahu maintenance itu apa? Maintenance adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat sebuah alat, baik itu alat industri, alat rumah tangga, atau alat apapun yang ada di sekitar kita. Tujuan dari maintenance ini sendiri ada beberapa, seperti satu, memperpanjang usia. Memperpanjang usia. Mungkin Mas Abed bisa dijawab, apa kaitannya atau apa pengaruhnya kenapa maintenance atau perawatan itu jika dilakukan dengan baik bisa memperpanjang usia? Bisa dijawab. Misalkan gini, katakanlah motor ya. Jadi maintenance ini kan perawatan. Katakanlah jika suatu motor A, olinya sering diganti dan lain-lain, kemudian motor B olinya tidak sering diganti, kira-kira lebih awet mana Mas, motor A dan motor B? Motor A ya, yang lebih sering dilakukan maintenance ya. Berarti disepakati ya, fungsi dari maintenance adalah satu, memperpanjang usia. Kemudian dua, menghindari kerusakan. Betul, menghindari kerusakan. Siapa tadi yang jawab? Boleh kita kasih close. Menghindari kerusakan. Nah, jika kerusakan ini dapat dihindari, maka kita juga akan dapat poin yang ketiga, yaitu lebih menghemat biaya perawatan ke depannya. Menghemat biaya perawatan. Nah, ini penting kita lakukan untuk memperpanjang usia alat, menghindari kerusakan, dan juga menghemat biaya perawatan. Maintenance ini mungkin sering dilupakan ya. Padahal maintenance ini adalah salah satu aktivitas yang sangat penting kaitannya untuk menjaga alat-alat yang kita dipakai, baik itu alat bengkel ataupun alat rumah tangga lainnya. Itu tujuan dari maintenance. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis dari maintenance itu sendiri. Maintenance memiliki beberapa jenis, seperti satu, ada preventif. Preventive maintenance. Preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan sebelum sebuah peralatan mengalami kerusakan. Misal yang sudah saya sebutkan contohnya tadi, motor perlu diganti oli. Motor yang diganti oli itu kira-kira udah rusak belum? Belum ya. Tapi perlu kita lakukan maintenance, perlu kita lakukan perawatan agar untuk menghindari kerusakan lagi. Gitu. Seperti misalkan kipas di sini, mungkin jika sudah kotor bisa kita lepas, kita bersihkan debu-debunya. Itu juga termasuk preventive maintenance. Nah, preventive maintenance di sini dibagi menjadi beberapa subbagian lagi. Seperti satu, schedule. Ada yang tahu arti schedule?
Schedule itu jadwal. Jadi misalkan contoh Mas Farel misalkan. Mas Farel untuk preventive maintenance katakanlah kita tuh di kasusnya pakai motor ya. Biasanya kalau ganti oli itu berdasarkan penggunaan atau berdasarkan waktu, beberapa bulan sekali atau tergantung beberapa kilometer ya. Nah, berarti untuk kasusnya Mas Farel itu dia menggunakan prediktif. Jadi dia memprediksi, misalkan motor jika sudah digunakan dalam keadaan sekian kilometer, maka olinya harus diganti. Nah, prediktif ini biasanya sering kita tentukan berdasarkan kejadian sebelumnya. Misalkan kejadian sebelumnya oli setelah sekian puluh kilometer olinya sudah mulai habis, maka kita ganti. Atau ada juga yang schedule, misalkan penggunaan motornya itu tiap hari tetap, misalkan hanya rumah sekolah, jadi nggak terlalu banyak jalan ya. Makanya kita lakukan preventif secara schedule, misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali dan lain-lain. Ini preventif. Preventif dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Nah, jika sudah terjadi kerusakan, maka apa yang kita lakukan? Kedua, korektif. Korektif. Nah, korektif ini biasanya kita lakukan ketika peralatan yang kita pakai itu sudah mengalami kerusakan, tapi masih memiliki fungsi. Jadi contoh seperti kita misalkan katakanlah kita punya kipas. Kipas kan fungsinya untuk menghasilkan angin ya. Tapi selain menghasilkan angin, kipas itu kan biasanya juga bisa nengok kiri kanan. Nah, misalkan kita punya kipas, kipas itu masih berfungsi secara normal, anginnya masih kencang, tapi udah nggak bisa gerak kiri kanan. Nah, itu kan ada sedikit kerusakan kecil. Nah, itu nanti masuknya ke korektif. Atau misalkan ada HP yang pecah layarnya, tapi masih bisa dipakai. Nah, itu jatuhnya nanti ke korektif. Gitu. Mas siapa ya? Mas Ardian bisa. Mas Hamdan mungkin bisa menyebutkan salah satu contoh korektif maintenance di mana sebuah alat mengalami kerusakan tapi masih bisa dipakai. Ya, itu tadi contoh saya. Mungkin ada contoh lain di motor misalkan. Tes cooker. Matang tapi cuma panas. Oh ya, oke. Nah, itu termasuk korektif ya. Jadi secara fungsi masih berfungsi ya, Mas. Nah, itu bagus. Tepuk tangan buat Mas Hamdan. Kemudian yang ketiga ada breakdown. Ada breakdown. Nah, breakdown di sini biasanya kita lakukan ketika sebuah peralatan itu sudah rusak total. Misalkan HP sudah mati total, udah nggak bisa nyala sama sekali, nggak bisa nyala, layarnya mati dan lain-lain. Itu baru kita melakukan breakdown. Seperti misal kipas itu sudah nggak bisa mengeluarkan angin, bahkan nggak bisa geleng-geleng. Nah, itu breakdown. Jadi harus kita ubah secara total. Nah, kira-kira dari Mas Almas, kira-kira biaya paling murah untuk melakukan perawatan dari 3 perawatan ini mana, Mas? Yang paling memakan paling sedikit biaya? Preventif ya? Ya, betul. Betul seperti yang dikatakan Mas Almas. Preventif ini paling murah karena kenapa? Karena kita cuma ngecek. Nah, korektif. Kalau korektif itu kan kita melakukan perbaikan, tapi mungkin hanya beberapa part saja yang kita lakukan. Gimana? Yang korektif ada beberapa part yang diganti. Nah, betul Mas Abdul. Jadi ada beberapa part yang diganti. Jadi ini kayak biayanya lebih mahal dari preventif, tapi masih tidak sebanyak breakdown. Nah, kalau breakdown ini biasanya biaya yang kita keluarkan lebih mahal, bahkan nggak jarang kita harus beli alat baru karena sudah nggak bisa diperbaiki seperti itu. Nah, jadi dapat kita sepakati ya, fungsi dari maintenance atau perawatan itu adalah untuk memperpanjang usia pakai alat, memangkas biaya perawatan yang lebih mahal di kemudian hari, dan juga memastikan alat berfungsi dengan baik. Seperti itu.
Kemudian ada pertanyaan barangkali. Misalkan mungkin mas sekalian punya peralatan yang rusak gitu, tapi tidak tahu jenis kerusakannya mungkin. Udah ya? Nah, oke, berarti itu materi untuk hari ini. Kita sedikit membahas materi minggu depan, karena materi hari ini tentang perawatan. Jadi saya minta kalian untuk minggu depan membawa satu alat ya, yang sekiranya peralatan kalian di rumah yang rusak, bebas bisa perawatan apa aja. Kalau misalkan tidak punya alat rusak, bisa kalian membawa peralatan apapun. Nanti kita lakukan perawatan preventif. Dan jika dia rusak, maka nanti kita analisa apakah kerusakannya itu termasuk dalam perawatan korektif atau breakdown. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah. Sekian kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.